Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah berkunjung ke rumah saudaranya, Abu Nawas kemudian segera kembali pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang tersebut, di lahan yang kosong di dekat makam di tepi desa, tiba-tiba saja Abu Nawas melihat ayam yang berwarna sangat indah, tidak seperti ayam biasanya. Abu Nawas yang penasaran kemudian mengejar ayam tersebut dan berhasil menangkapnya. Setelah berhasil menangkap ayam tersebut, Abu Nawas tidak langsung melanjutkan perjalanan pulang, namun berhenti sejenak dan menunggu barangkali ada orang yang merasa kehilangan ayam. Namun, setelah menunggu beberapa waktu lamanya, ternyata tidak ada orang yang mencari ayam tersebut. Abu Nawas pun kemudian memasukkan ayam itu ke dalam karung dan membawanya pulang. Sampai di rumah, Abu Nawas kemudian meletakkan ayam tersebut di dalam kurungan dan menutupi kurungan tersebut dengan kain agar ayam tidak terlihat dari luar. Abu Nawas kemudian bercerita kepada istrinya tentang ayam itu. Dia juga berkata akan mengundang orang-orang untuk melihat ayam tersebut. Aku akan mengundang orang-orang agar melihat ayam yang istimewa dan sangat cantik ini. Setelah itu, aku akan menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, kata Abu Nawas kepada istrinya. Tolong kau jaga kurungan ini, jangan sampai dibuka, pesan Abu Nawas. Pagi-pagi sekali, Abu Nawas kemudian pergi dari rumahnya dan mulai berkeliling untuk memberitahu orang-orang. Sementara itu, istri Abu Nawas yang dititipi ayam lama-kelamaan merasa penasaran dan ingin melihat ayam. Karena rasa penasaran yang sudah tidak tertahan, istri Abu Nawas pun segera membuka penutup kurungan tersebut. Seperti Abu Nawas, istrinya pun terpesona melihat warna ayam tersebut yang terlihat sangat indah. Dia pun bertambah penasaran dan ingin memegangnya. Tiba-tiba saja, istri Abu Nawas membuka kurungan tersebut, dan tentu saja ayam yang berbulu indah itu langsung kabur. Istri Abu Nawas mencoba mengejar ayam itu, namun tidak berhasil mendapatkannya. Ayam tersebut kabur entah kemana. Karena merasa ketakutan telah melanggar pesan suaminya, dia kemudian segera meletakkan beberapa butir jagung di dalam kurungan dan segera menutup kurungan tersebut seperti semula. Menjelang siang hari, Abu Nawas datang membawa banyak orang, termasuk temannya, yaitu Abdul dan Somad. Mereka semua merasa penasaran dengan apa yang diceritakan Abu Nawas perihal ayam tersebut. Orang-orang pun semakin gaduh dan ingin segera melihat apa isi kurungan tersebut. Kemudian Abu Nawas segera membuka kurungan. Namun, sambil membuka kurungan, pandangan mata Abu Nawas justru ke arah orang-orang yang hadir sambil berkata, "Inilah ayam berbulu indah yang aku temukan di dekat makam." Orang-orang pun merasa keheranan melihat apa yang ada di dalam kurungan tersebut tidak seperti yang diceritakan oleh Abu Nawas tadi.
Mereka hanya melihat beberapa butir jagung di dalam kurungan tersebut. "Mana ayamnya, Abu Nawas? Coba kau lihat dulu," tanya salah seorang yang hadir. Abu Nawas pun segera mengalihkan pandangannya ke arah kurungan yang telah dibuka. Dia pun merasa terkejut dan aneh. Kenapa tiba-tiba saja ayamnya hilang dan yang ada hanya beberapa butir jagung? Karena tak ingin merasa malu di hadapan orang-orang, Abu Nawas pun segera berkata, "Jadi begini saudara-saudara, maksud saya memperlihatkan biji jagung ini kepada kalian adalah supaya kalian sadar bahwa banyak sekali manfaat dari jagung ini," kata Abu Nawas. "Oleh karena itu, saya mengajak kepada kalian semua untuk menanami lahan kosong yang ada di dekat makam, agar nantinya jagung ini ketika panen lebih bermanfaat," lanjut Abu Nawas. Semua yang hadir pun terpana mendengar penjelasan Abu Nawas. Secara tidak sadar, mereka telah melupakan tentang ayam berbulu indah yang tadinya akan mereka lihat. "Benar sekali apa yang kau katakan, Abu Nawas," kata Abdul. "Ya, daripada lahan dekat makam kosong, memang sebaiknya kita tanami dengan jagung. Nanti hasil panennya bisa untuk kesejahteraan kita semua," tutur salah seorang yang hadir. Mereka semua kemudian bermusyawarah untuk mulai melaksanakan kerja bakti dan segera menanami lahan yang kosong yang ada di tepi desa. Setelah semuanya pulang, Abu Nawas pun termenung dan masih setengah tidak percaya ayam yang ditemukannya tiba-tiba saja telah berubah menjadi jagung. "Masa iya ayam bisa berubah menjadi jagung? Apa jangan-jangan ayam itu ayam hantu karena aku temukan di dekat makam?" pikir Abu Nawas. Esok paginya, dengan rasa penasaran di dada, Abu Nawas pun segera bergegas menuju tempat di mana ia menemukan ayam tersebut. Benar saja, ternyata ayam itu sudah berada di sana dan terlihat sedang mencari makanan. "Ah, dasar kau ayam hantu, hampir saja kau membuat malu diriku," ucap Abu Nawas dalam hati. Dikisahkan, pada saat itu banyak negara yang terserang oleh penyakit ganas dan menular. Saking ganasnya penyakit tersebut, hingga banyak orang yang meninggal dunia. Banyak tabib serta para ahli yang mencoba menemukan obat untuk penyakit misterius tersebut. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil. Suatu hari, Baginda Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk datang ke istana. Abu Nawas yang sudah terbiasa datang ke istana pun merasa senang, karena dalam pikirannya, dia tentu akan mendapat hadiah dari Baginda Raja. Sesampainya di istana, Baginda Raja pun langsung berkata, "Hai Abu Nawas, kamu tahu saat ini banyak negara yang sedang terserang penyakit misterius. Banyak yang meninggal gara-gara penyakit tersebut." "Benar Paduka, hamba mengetahui hal tersebut," jawab Abu Nawas. "Tadi malam aku bermimpi sangat aneh. Aku mendapat wasiat
Agar negeri ini terhindar dari wabah penyakit yang misterius itu, maka engkau harus pergi sejauh mungkin dari negeri ini. Abu Nawas pun tertegun mendengar perkataan Baginda Raja. Namun, tidak lama berselang, Abu Nawas pun menjawab, "Baiklah yang mulia, demi negeri ini, maka saya akan pergi." Sebentar Abu Nawas, dalam mimpiku juga disebutkan, engkau bisa kembali ke negeri ini, tapi dengan syarat tidak boleh berjalan kaki ataupun menunggang keledai atau hewan tunggangan yang lainnya. Besok, pengawal akan membawamu pergi sejauh mungkin, kata Baginda Raja. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun tak habis pikir, mengapa hal ini bisa terjadi. Baginya, perintah Baginda Raja sangatlah aneh dan tidak masuk akal. Namun demi negerinya, Abu Nawas pun harus rela berpisah dengan istri dan meninggalkan semuanya. Esok paginya, Abu Nawas pun terlihat sudah mempersiapkan segalanya. Dia membawa perbekalan makanan serta beberapa helai baju. "Istriku, aku terpaksa pergi dan mungkin tidak akan kembali lagi. Kalaupun aku bisa pulang, mungkin dalam jangka waktu yang sangat lama," kata Abu Nawas kepada istrinya. Mendengar perkataan suaminya, tangis istri Abu Nawas pun pecah. Dia tidak bisa membendung emosinya. Namun mau tidak mau, mereka harus berpisah karena Abu Nawas harus pergi. Tak lama setelah itu, pengawal kerajaan pun datang menjemput Abu Nawas. Kepergian Abu Nawas tentu saja menyisakan kepedihan yang mendalam bagi istri dan keluarganya. Mereka semua bahkan mengantar Abu Nawas hingga ke tepi desa. Abu Nawas yang menunggangi keledai kesayangannya diantar oleh pengawal kerajaan menuju gurun pasir yang sangat jauh dari rumahnya. Setelah dirasa cukup jauh, para pengawal kerajaan pun kemudian pulang kembali ke istana. Kini tinggallah Abu Nawas di tengah gurun pasir yang sepi dan tidak ada kehidupan. Sejauh mata memandang, hanyalah hamparan pasir tanpa ada terlihat tanda-tanda kehidupan. Tanpa terasa, malam hari pun tiba. Abu Nawas segera mendirikan tempat untuk sekedar bertahan dari dinginnya malam dan hembusan angin yang semakin kencang. Malam hari itu, Abu Nawas tidak bisa tidur. Dia berusaha mencerna perintah Baginda Raja. Aneh sekali perintah Baginda Raja. Jangan-jangan ini hanya akal-akalan saja, pikir Abu Nawas. Lama sekali Abu Nawas berpikir. Dia berusaha mencerna kata demi kata perintah yang diucapkan oleh Baginda Raja. Tak lama berselang, Abu Nawas pun tersenyum tipis, seolah sudah menemukan jawaban dari semua teka-teki yang dihadapinya. Esok paginya, Abu Nawas segera mengemasi semua peralatan yang dibawa. Setelah selesai, dia pun kemudian melakukan perjalanan pulang kembali ke desanya. Menjelang malam, Abu Nawas sudah sampai di desanya. Kedatangannya tentu saja disambut dengan sukacita oleh istri dan tetangga yang mengetahuinya. Kabar kepulangan Abu Nawas dengan cepat beredar, hingga sampailah berita tersebut ke istana. Paduka Raja yang mendengar berita tersebut tentu saja terkejut.
Dia segera memerintah pengawal kerajaan untuk menjemput paksa Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas yang sudah mengira akan kembali dipanggil ke istana, dengan santainya memenuhi panggilan Baginda Raja. Namun dia mengajak salah seorang tetangganya yang kebetulan waktu itu menyaksikan dirinya pulang ke rumah. Sesampainya di istana, Baginda Raja segera menanyai Abu Nawas. "Hai Abu, bukankah sudah kuperintahkan agar kau pergi dari negeri ini? Kenapa kamu berani membantah perintahku?" "Ampun Yang Mulia, hamba tidak menentang perintah Paduka. Hamba memang sudah pergi beberapa hari yang lalu. Bahkan hamba ditinggal sendiri di padang pasir yang sepi," jawab Abu Nawas. "Lalu, kenapa kau kembali? Apa kau tidak kasihan dengan orang-orang jika mereka terkena penyakit misterius yang belakangan ini sedang terjadi?" kata Baginda Raja. "Mohon ampun Baginda, hamba bukannya tidak menyayangi negeri dan masyarakat ini. Tetapi, izinkan hamba berbakti kepada negara dengan mencari obat di negara sendiri. Tidak perlu pergi jauh-jauh," jawab Abu Nawas. "Bukankah Paduka sendiri dulu mengatakan, kalau saya boleh pulang, asal tidak berjalan kaki atau menunggangi hewan tunggangan," lanjut Abu Nawas. "Betul, aku memang mengatakan demikian. Lalu bagaimana kau bisa pulang? Padahal padang pasir itu sangat jauh jaraknya." "Hamba pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai Paduka," jawab Abu Nawas. "Betulkah ucapanmu itu, hai Abu Nawas? Kamu tahu hukumannya kan jika berbohong?" kata Baginda Raja. "Betul Paduka, ini saksinya. Tetangga saya yang menyaksikan sendiri saya pulang dengan cara bergelantungan di perut keledai," kata Abu Nawas. "Betul Paduka, Abu Nawas tidak berbohong. Saya saksinya, saya melihat sendiri," kata tetangga Abu Nawas. Baginda Raja pun kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas karena telah berhasil melewati ujian yang dilewatinya. Baginda juga kemudian memberikan tugas kepada Abu Nawas untuk mencari obat bagi penyakit misterius yang saat ini sedang banyak terjadi. Dikisahkan, pada suatu ketika ada dua orang ahli spiritual yang merasa penasaran dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka berdua kemudian berencana mengerjai Abu Nawas dengan cara mengajaknya melakukan sebuah perjalanan dengan dalih perjalanan suci. Setelah semua persiapan dilakukan, akhirnya kedua ahli spiritual itu pun pergi ke rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka melihat Abu Nawas sedang memberi makan keledainya. Mereka kemudian menunggunya dan dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan tamunya pun berbincang-bincang sejenak. "Kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," ajak ahli spiritual yang berkepala botak. "Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata
ahli spiritual yang berambut panjang. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi," kata Abu Nawas menyanggupi. Keesokan paginya, mereka bertiga berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan bagian jubah seorang sufi, sementara kedua orang ahli spiritual memakai baju identitas kebesaran mereka. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan, mereka semua merasa kelaparan. "Hai Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga? Karena kami akan melakukan ritual dahulu," kata salah seorang ahli spiritual. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma atau bantuan dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas langsung membelikan makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Akhirnya, Abu Nawas kembali menemui kedua ahli spiritual tersebut dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga." "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli spiritual yang berkepala botak. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja. Sedangkan bagian kalian, terserah kalian mau dimakan kapan saja," pinta Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, termasuk makan," kata salah seorang ahli spiritual. "Betul, aku pun tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang," kata ahli spiritual yang lainnya. "Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Kedua ahli spiritual tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Akan tetapi Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikit pun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja?" kata ahli spiritual yang berkepala botak kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua, lebih sedikit. Dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit." Abu Nawas pun setuju. Dia tidak memberikan komentar apa-apa. Tak terasa, hari sudah semakin malam. Kedua ahli spiritual itu ternyata sudah tertidur pulas. Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu tanpa berpikir dua kali. Abu Nawas pun langsung memakan habis makanan tersebut hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kenyang, baru Abu Nawas tidur. Esok paginya, mereka bangun secara bersamaan. Ahli spiritual yang berkepala botak dengan wajah berseri-seri bercerita,
Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga, merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Ahli spiritual yang berambut panjang mengatakan bahwa mimpi itu benar-benar menakjubkan. Lalu giliran dia menceritakan mimpinya. Semalam, aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam di mana guruku masih hidup, dan aku bertemu dengan beliau. Yang paling membahagiakan adalah aku diberkatinya. Ahli spiritual yang berkepala botak juga memuji kehebatan mimpi temannya itu. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, kedua ahli spiritual mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Lalu Abu Nawas pun bercerita. Kalian tentu tahu siapa Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Nah, tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau bertanya apakah aku berpuasa atau tidak. Aku jawab, aku sedang berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka puasa karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu. Jelas Abu Nawas tanpa ada perasaan bersalah sedikit pun. Kedua ahli spiritual itu pun akhirnya hanya bisa melongo mendengar cerita yang disampaikan Abu Nawas. Mereka di sepanjang perjalanan akhirnya hanya bisa menahan lapar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.